mau melakukannya seturut kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini semuanya bukanlah karena kehebatan usaha saya, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada saya sehingga saya ditangkap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, diberikan karunia-karunia kesembuhan, diberikan karunia-karunia untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi itulah saya lakukan karena jelas firman Tuhan mengatakan tadi, Roma 12 ayat 8 ini mengatakan kepada kita, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita ini penuh dengan kemunafikan. Jangan kita ini penuh dengan pura-pura, supaya aku dilihat orang, supaya aku dipuji orang, supaya aku terkenal. Itu adalah kehendak manusia. Tapi Bapak Saudaraku, yang saya lakukan ini adalah kehendak Tuhan. Jika tidak kehendak Tuhan, saya tidak akan hidup lagi, karena saya tahun 2006 semalam sudah divonis dokter saya ini berapa persen cobaan harapan hidup. Tapi puji Tuhan, saya beriman pada Tuhan ketika saya mendengar di radio, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Disitulah iman saya timbul. Padahal saya dari opung saya Kristen, tapi saya tidak mengenal Tuhan dengan baik. Tapi ketika saya diproses, tahun saya sakit menderita, di situ saya diproses, di situ saya diuji. Seberapakah kemampuan saya, seberapakah saya mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan campur tangan. Ketika saya mendengar firman Tuhan di radio, imanmu menyembuhkan engkau, sehingga disitulah saya mengimani kebenaran firman Tuhan ini, sehingga saya menekuninya sampai sekarang. Situlah menekuninya sampai sekarang. Jadi itu semuanya Bapak Saudaraku, saya dapatkan bukan karena kekuatan kehebatan saya, tapi itu semuanya karena kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, disitulah saya dituntun memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya ini tidak belajar, tidak kuliah, tidak mengerti bagaimana teologi, tapi karena kasih karunialah saya bisa untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena kasih karunialah saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena kasih karunialah saya bisa untuk mendoakan orang sakit. Jadi Bapak Saudaraku, inilah saya tekuni karena itulah pemberian Tuhan kepada saya. Jadi Bapak Saudaraku, ini saya lakukan semampu saya. Karena itulah nazar saya kepada Tuhan, jika saya sembuh Tuhan, saya akan melakukan semampu saya. Jadi dari situlah saya dipakai Tuhan sampai saat ini. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 6 mengatakan, 9 mengatakan kepada kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi Bapak Saudaraku, kasih kita itu jangan pura-pura, jangan hanya di mulut saja, tapi kita itu praktekkanlah seturut apa yang diberikan Tuhan kepada kita dengan setulus-tulusnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Kita tidak mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan ini sangat berat. Kita harus menanggalkan kedagingan kita. Kita harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi itu sangatlah berat.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan, Tuhan akan berkarya. Roh Tuhan akan bekerja. Roh Tuhan akan membimbing kita. Roh Tuhan akan menuntun kita. Sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, saya sudah berpengalaman di mana dalam pelayanan-pelayanan saya, ketika jawaban-jawaban jiwa-jiwa yang saya layani, sekarang saya seakal jika saya berpikir secara logika tidak mungkin saya bisa menjawabnya. Tapi ketika jiwa-jiwa mempertanyakan kepada saya, Tuhan berikan jawaban-jawaban kepada saya sehingga semuanya terjawab. Jadi saya tidak katakan kepada jiwa-jiwa saya layani, nantilah ya, sabar dulu ya, saya tanyakan dulu hamba-hamba Tuhan. Tidak saya mengatakan seperti itu, tapi Tuhan berikan karunia kepada saya untuk menjawabnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah keajaiban Tuhan berikan kepada saya. Jadi semuanya itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan yang berkarya. Saya rasakan itu Saudaraku ketika saya melayani jiwa-jiwa, ketika saya melayani yang kerasukan setan itu Bapak Saudaraku. Dulunya saya itu memanggil teman-teman saya puluhan orang untuk mengkeroyok dia. Karena jika satu orang kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena jika dia berontak, tentu kita tidak mampu. Kadang kan 10 orang aja memegang dia. Kadang begitu dia berontak, semua yang kami memegang dia itu tercampak. Karena apa? Karena kekuatan yang dalam dia bukanlah dengan kekuatan dia sendiri, tapi kekuatan-kekuatan gaib. Jadi itu dulu sebelum saya mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, saya mengandalkan kekuatan saya. Tapi ketika Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan petunjuk kepada saya dengan segelas air, dengan air putih. Dengan air putih itu saya doakan air putih itu, kuduskan air putih itu air putih itulah saya tepakkan di dahinya sehingga jatuhlah orang yang kesurupan itu. Dia tenggeletaklah dia. Jadi tidak perlu lagi mesti banyak orang memegang dia, tapi cukup diri sendiri dengan kekuatan kuasa Tuhan, di mana Tuhan memberikan petunjuk kepada saya. Jadi Bapak Saudaraku, itu semuanya bukanlah kehebatan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang saya pergunakan kepada dalam pelayan-pelayan saya. Jika ada orang-orang yang melawan saya tidak pernah melawan. Karena apa? Karena jika kita melawan, tentu akibatnya fatal. Karena apa? Karena kekuatan kita itu terbatas. Tapi saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, Engkau melihat saat ini, tapi saya percaya Engkau tetap melindungi saya. Karena saya kerjakan ini bukanlah pekerjaan saya sendiri, tapi ini semuanya adalah untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Sehingga Tuhan campur tangan. Sehingga apapun yang saya hadapi, semuanya Tuhan campur tangan. Semuanya berjalan dengan baik. Jadi itulah saya dapatkan dalam pengalaman saya Bapak Saudaraku untuk pergi melayani ke kampung-kampung. Saya disantet, tapi saya tidak melawan. Cukup Tuhan yang campur tangan. Sehingga Tuhan akan berkarya. Siapa yang menyantet saya itu semuanya tumbang. Kenapa? Karena kekuatan saya bukanlah dengan diri saya sendiri, tapi dengan kekuatan roh Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, bahkan juga orang-orang penjahat yang mengganggu saya juga tidak melawan. Tidak pernah saya melawan, tapi saya tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan. Orang yang melawan saya itu berhadapan dengan orang-orang lain.
orang yang membela saya, bukan saya harus melawan, tapi oranglah berhadapan dengan dia. Jadi itulah uniknya tuntunan Tuhan itu. Itu saya alami Bapak Saudaraku. Bahkan banyak yang tidak masuk di akal. Ada juga Bapak Saudaraku, tetangga saya di belakang rumah saya, karena dulu pas ada saya melihara bebek, ya, karena pagar di belakang rumah saya belum diplaster, sehingga saya menyiram bebek itu sehingga merembes air ke dalam ladangnya. Ladangnya itu ditanam kumangi semuanya di ladangnya itu, sehingga dia datang ke rumah saya. Dia datang mendatangi saya, tapi dia menjumpai istri saya. Dia mengatakan, mana Pak Sembiring itu? Dia mengatakan seperti itu, semua kumangiku itu mati. Dia mengatakan, padahal benar berapalah comberan penyiram bebek, hanya sedikitnya merembes ke ladangnya itu. Tapi dia komplain, dia marah-marah, tak apa katakannya pada istri saya, tapi saya diam saja. Tapi menurut pengakuannya, kumangiku itu mati semua. Ternyata 3 hari kemudian Bapak Saudaraku, apa yang diucapkannya itu betul. Kumangi itu betul mati semua. Satu ladang itu mati semua. Untung saja Bapak Saudaraku, rumputnya itu tidak mati. Jika rumputnya itu mati, berarti menganggap dia saya merondapnya malam-malam. Karena rumputnya tidak mati, dia tidak bisa menuduh saya bahwa saya merondapnya. Tapi semuanya itu Tuhan yang campur tangan. Apa yang dikatakannya terjadi, karena dia mengatakan kumangiku itu mati, betul-betul memang betul mati satu ladang. Bahkan saya tanya kepada yang petani kumangi, apakah bisa mati kumangi sekaligus? Saya mengatakan tidak. Ada pun penyakit hanya satu-satu, itu pun dia hanya guguran daunnya, itu pun satu-satu memakan ulat, dia mengatakan. Tapi kalau mati sekaligus itu belum pernah, dia mengatakan. Jadi itu saya rasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu saya rasakan oleh karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dulu saya puasa 2 kali seminggu, Sabtu dengan Minggu. Tapi semuanya itu semua saya rasakan begitu dahsyat kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saya, di mana saya itu melakukan pelayanan saya itu semuanya adalah tuntunan Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu sangat-sangat dahsyat. Bahkan pernah Bapak Saudaraku, saya ingin, karena ada lemang yang ada yang daging babi, ada daging ikan mas yang dilemangkan. Setiap pagi saya lewat, saya melihat dia lagi membakar lemang itu. Oh, enak kali lah itu, ya pikirku. Dia bakar setiap pagi, ada 10 bambu itu setiap pagi. Jadi lihat setiap pagi, sore habis. Tapi saya datang ke situ, saya mau adalah lemang ikan mas. Tapi katakannya ikan mas harganya segini, daging babi segini, lebih murah daging babi. Jadi saya mengatakan sama dibikin. Saya malah bikin harganya dengan daging babi itu, lemang daging babi itu sama daging ikan mas ini. Saya mengatakan tidak bisa. Betul-betul dia tidak memberikannya, karena uang saya tidak ada. Ya udahlah, kalau memang nggak dikasih, ya udahlah. Saya pulang dulu. Saya mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku. Ternyata Bapak Saudaraku, Tuhan itu, saya bukan mengutukinya, saya bukan mendoakannya, tapi mulai dari situ Saudaraku, tidak lagi pernah dia membakar lemang lagi. Saya melihat pagi-pagi lemang yang dibakaran semalam tetap utuh di dalam panggangan itu. Sampai sore tidak ada yang membeli. Bahkan juga besok lagi tidak lagi membakar, besoknya lagi pun tidak lagi membakar, besoknya lagi tidak lagi ada dibakarnya karena tidak laku. Mulai dari situlah dia tutup untuk membakar lemang itu. Jadi saya juga memang merasa kasihan melihatnya Bapak Saudaraku.
tapi itulah pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa. Saya tidak kehendaki seperti itu, tapi Tuhan lakukan seperti itu. Itulah menunjukkan bagaimana tuntunan pelawatan Tuhan. Ketika saya juga saudaraku melihat di mana saya juga diganggu orang sehingga dia mengelontarkan perkataan-perkataan yang sangat luar biasa kepada saya, tidak manusiawi, tapi saya diam saja. Ternyata ada tetangga saya yang mendatangi dia sehingga dia berikan pukulan kepada yang melawan saya itu, sehingga dia berurusanlah dengan tetangga saya itu. Saya padahal yang masalah dari sama saya, tapi akhirnya masalah dengan tetangga saya. Jadi itu semua saudaraku bukan saya kendaki, tapi itu semuanya pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa, sehingga tetangga saya itu menjadi kabur. Tidak lagi bisa dia bertempat di tempatnya biasa karena dia sudah memukul teman saya berdebat itu. Jadi begitulah sering saya alami saudaraku, pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa. Sehingga dari situlah saudaraku saya sangat pede untuk menyampaikan firman Tuhan ini, di mana pembelaan demi pembelaan itu sangat luar biasa. Kadang-kadang saudaraku saya pulang dari kampung-kampung itu melewati hutan belantara, sawit-sawit. Bahkan orang kampung itu mengatakan, jangan Bapak pulang. Nanti jika Bapak pulang, Bapak nanti dijegat tengah jalan itu. Pikir orang nanti Bapak punya uang, sehingga Bapak nanti diganggu di jalan itu. Dia mengatakan seperti itu. Tapi saya mengatakan, Bapak Saudaraku, jika saya mati untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya siap. Karena tahun 2006 semalam pun saya sudah divonis dokter saya mati. Ternyata saya masih hidup. Tapi gara-gara saya menyampaikan firman Tuhan, saya mati, saya siap mengatakan Bapak Saudaraku. Ternyata sampai saat ini saudaraku, tidak ada orang yang membunuh saya, tidak ada yang mengganggu saya, tapi saya tetap eksis untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi itulah pembelaan-pembelaan saya dapatkan saudaraku, sehingga walaupun firman saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku tidak sempurna, itu bukanlah karena kehebatan saya, tapi itu karena roh Tuhan berkarya dalam tubuh saya. Roh Tuhanlah yang berapi-api dalam roh saya ini. Itulah saya sampaikan, sehingga setiap pagi saya berenungan kepada Bapak Ibu saudaraku, seakan-akan saya ini kurang kerjaan. Jadi banyak yang komplain kepada saya, kalau kamu menyampaikan firman Tuhan, jangan kepada saya, tapi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia mengatakan seperti itu, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini tidaklah ada yang sempurna. Kita sadari itu saudaraku, jangan kita merasa pintar, jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa kita ini sudah rohani. Kita ini tetap belajar sampai mati, karena kita belumlah sempurna. Jadi oleh karena penyampaian firman Tuhan ini, kita bisa disempurnakan, kita diingatkan kembali, supaya kita kembali kepada Alkitab. Di mana saya mengatakan kepada Bapak Ibu saudaraku sekalian semua di mana saja berada, saya katakan kembalilah kepada Alkitab. Bukan saya mengatakan ingatlah, dengarlah perkataan saya, tidak. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu saudaraku, kembalilah kepada firman kebenaran. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu saya mengatakannya. Tidak pernah saya mengatakan dari diri saya sendiri, tidak. Tapi saya sampaikan adalah firman kebenaran. Karena saya tidak ada apa-apanya. Saya menyadari saya ini sampah masyarakat. Karena saya menyadari saya debu, tidak ada apa-apanya. Jadi saya ini ada seperti saat ini adalah karena kasih karunia. Saya masih hidup sampai saat ini, saya adalah kasih karunia. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan
adalah kasih karunia. Jadi bukan karena kepintaran saya, karena saya tidak sekolah, SD pun tidak tamat. Jadi bagaimana saya bisa mengajari Bapak Ibu Saudaraku menyampaikan firman Tuhan? Itu tidaklah logika. Pasti kalian sangatlah luar biasa. Tapi bukan saya mengajari, tapi mengingatkan supaya kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah kalian mengatakan sok-sok mengajari, sok-sok menghakimi. Tidak Bapak Saudaraku, tidak ada seperti itu Bapak Saudaraku. Karena kasih saya, karena saya mengasihi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sehingga saya mau berbagi apa yang saya rasakan saat ini. Saya rasakan saat ini Bapak Saudaraku, tidak ada uang saya untuk memberikan kepada Bapak Saudaraku, tapi yang ada pada saya adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu adalah keselamatan yang paling berharga. Karena itu Bapak Saudaraku tidak bisa dibeli. Seberapapun uang kita tidak bisa membelinya. Oleh karena firman-Lah, oleh karena penyertaan Tuhan-Lah, oleh karena kasih Tuhan-Lah, kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena banyak uang kita, tidak. Karena kerajaan surga itu tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok. Jadi itu Bapak Saudaraku, saya mengingatkan kita semua supaya kita tetap kembali kepada firman Tuhan, bersyukur terus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya menyampaikan firman Tuhan. Renungan pagi ini, setiap pagi ini banyak orang yang memblokir nomor WA-nya pada saya karena menganggap itu pekerjaan sia-sia. Bahkan juga Facebook saya banyak yang diblokir. Kenapa? Karena itu menganggap pekerjaan sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saya bisa berbuat Bapak Saudaraku? Saya hanya bisa menyukuri pemberian Tuhan kepada saya. Jadi Bapak Saudaraku, saya ada seperti saat ini bukanlah karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena ada rencana Tuhan yang terbaik. Sehingga sampai saat ini saya masih hidup. Jika dengan kekuatan saya tidak lagi hidup Bapak Saudaraku. Karena saya ini sama seperti Rasul Paulus, ada duri dalam daging saya. Karena saya tahun 2006 semalam sudah penyakitan. Jadi bahkan sampai saat ini Saudaraku, seperti tubuh saya ini hanya casingnya yang luar biasa, tapi dalamnya Bapak Saudaraku sudah keropos. Bahkan ginjal saya juga bermasalah, bahkan juga prostat saya juga bermasalah, bahkan juga Bapak Saudaraku lambung saya juga bermasalah, bahkan juga ada juga kristal juga di di ginjal saya. Jadi banyak yang saya alami saat ini. Bahkan dokter juga mengatakan pada saya ada gula darah saya, bahkan juga kolesterol saya. Jadi ini hanya casingnya. Jika tidak karena kasih karunia, saya sudah lama tinggal berangkat dan tinggalkan dunia ini Saudaraku. Tapi karena kasih karunia, saya masih kuat, masih eksis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah perjuangan saya selagi saya masih hidup. Selagi saya masih hidup Bapak Saudaraku, saya masih mengerjakan pekerjaan Tuhan semampu saya. Jika saya tidak ada lagi, berarti sudahlah, habislah firman Tuhan yang saya sampaikan. Sampai segitu sajalah. Karena apa? Karena saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi sampai saat ini saya belum dipanggil Tuhan, sehingga saya masih eksis untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Karena itulah nadar saya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah Bapak Ibu Saudaraku mengatakan saya ini menghakimi. Jangan pernah mengatakan sok pintar. Jangan pernah mengatakan kurang kerjaan. Tapi ya itulah memang kehidupan saya sampai saat ini, di mana saya tahun 2006 2007 lah kita katakan, karena saya 2006 sakit, 2007 saya sembuh. Dari situ sampai sekarang ini saya tidak mengerjakan pekerjaan dunia dengan rutin, tapi saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi saya tidak lagi mencari uang, tapi hanya istri saya lah membiayai kehidupan kami, istri dengan anak-anak saya. Jadi itu saya rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga istri saya juga bisa menerima saya apa adanya. Jika secara manusia itu tidak mungkin, rata-rata adalah bapak yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Tapi ini semuanya diambil alih dengan istri saya untuk membiayai hidup kami sekeluarga. Jadi semuanya itu Tuhan berikan yang terbaik. Semuanya berjalan dengan baik. Bahkan anak-anak saya sekolah, anak-anak saya dengan semuanya tamat sekolah, bahkan bisa dia bekerja dengan baik, bahkan juga sudah berumah tangga dengan baik, bahkan juga sudah punya cucu. Jadi ini semuanya saya rasakan oleh tuntunan Tuhan. Walaupun saya ini sampai saat ini mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi semuanya dicukupkan Tuhan. Saya tidak pernah dibebani orang lain. Pelayan saya ini berdiri sendiri. Saya menyampaikan firman Tuhan ke penjara modal diri sendiri, tidak pernah didanai. Walaupun mungkin ke penjara itu membawa buah tangan itu dengan diri saya sendiri. Bahkan pelayan saya kemana-mana, semuanya itu tidak pernah saya beratkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seakan-akan saya ini sudah mati rasa. Kalau dunia mengatakan saya ini sudah mati rasa. Kenapa? Karena manusia rata-rata meraih sebanyak-banyaknya. Bahkan saat ini kita melihat tidak ada kepuasan bagi manusia. Tapi saat ini saya tetap ditegur Tuhan. Karena apa? Ketika saya melakukan seturut dengan kehendak saya ditegur. Saya saat jatuh sakit, bahkan Bapak Saudaraku, saya sudah 4 kali saya hampir lewat. Ketika saya berpikir, saya melihat teman saya pengusaha, saya ingin juga berusaha, sehingga Tuhan menegur saya, anakku, kamu hidup bukan untuk seperti orang itu, tapi engkau hidup karena ada rencana aku yang terbaik kepadamu. Itu Tuhan mengatakan. Sehingga saya jatuh sakit, sehingga saya sadar, sehingga saya minta ampun kepada Tuhan, sehingga saya sembuh. Jadi Bapak Saudaraku, pada umumnya gula itu tidak pernah sembuh, buat mati. Saya sakit gula, tapi saya sembuh oleh penyakit gula. Gula saya netral. Gula saya saat ini sudah 100 di atas rata-rata, sekitar 100 di atas sedikit, begitu saja. Jadi bahkan dua hari gula saya di atas 200 sampai hampir 300 gula saya. Tapi saat ini tidak pernah lagi lebih daripada melonjak seperti yang dulu, tapi sekitar 100. Jadi ini semua sebab Saudaraku saya rasakan oleh penyertaan perlindungan Tuhan. Kenapa saya bersaksi seperti ini Bapak Saudaraku? Jangan takut. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan itu sangatlah luar biasa. Dunia ini pun kita diperhatikan, tapi kita juga mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal itu Saudaraku. Karena tujuan kita hidup dalam dunia ini adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena situ selama-lamanya. Disitulah kita menerima mahkota kerajaan sorga. Karena
banyak kita hidup dalam dunia saudaraku, karena dunia ini mengejar dunia, kita lupa akan apa yang harus kita kejar. Padahal kita harus mengejarkan masa depan kita. Masa depan kita itu adalah kehidupan yang kekal. Bukan dunia ini saudaraku, dunia ini kita sementara, hanya singgah. Hanya Tuhan mengatakan sama seperti bunga. Hanya begitunya kita hidup dalam dunia saudaraku. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, kita menganggap kita hidup selama-lamanya di dunia ini, sehingga segala cara, segala pekerjaan kita lakukan supaya membela daging kita. Padahal sangat tahu kita bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita lakukan untuk membela daging kita. Jadi Bapak Saudaraku, untuk apa kita bela daging kita? Bahkan daging kita ini kita tinggalkannya, kita pinjamnya cuma daging kita ini Saudaraku. Jangan kita dikuasai oleh daging kita supaya kita itu binasa, jangan Saudaraku. Karena daging kita ini, tubuh kita ini kita pinjamnya. Kita pinjam, Tuhan mengatakan 70, kalau kuat 80 tahun. Itu Tuhan mengatakan. Dari situ kita tinggalkannya tubuh kita ini. Jadi jangan gara-gara daging kita binasa selama-lamanya. Banyak kali kita ini gara-gara daging kita ini tidak lagi menghiraukan untuk masa depan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab, kembali kepada laptop originalnya, supaya kita ini mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jika hanya kita ikut-ikutan saja, tentu kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tetap semangat, marilah berusahalah kembali kepada firman kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, sharelah firman Tuhan ini sebanyak-banyaknya kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, supaya keluarga kita, sahabat kita bisa bersama-sama mengkoreksi diri kita untuk kembali kepada firman Tuhan, supaya kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu, Bapak Saudaraku. Baik, juga jangan lupa subscriber firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini tersebar ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, supaya kita sama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.